ada 10 titik di mana kalau kita tidak hati-hati dari akhlak kita akan lahir celah karena debat. Jadi yang pertama, lebih aman menggunakan kata sebagian besar dibandingkan semuanya. Ini diasumsikan hidup ini macam-macam dan berubah-ubah dan berbeda-beda. Kadang-kadang kalau kita pakai kata-kata semuanya, nanti lawan debat kita akan menunjukkan ada beda, ada pengecualian. Nah, maka lebih aman menggunakan kata sebagian besar. Sebagian besar umat Islam Indonesia itu ramah-ramah. Nah, ini aman sudah. Tapi kalau teman-teman menggunakan kalimat semua Muslim Indonesia itu ramah, kita akan disodori fakta-fakta betapa kadang-kadang Muslim juga tidak ramah. Tapi kalau kalimatnya sebagian besar, nah itu memungkinkan masih ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu strategi biar aman gagasan kita. Sebagian besar kan sudah menang sebenarnya, tidak harus semuanya. Yang kedua, lebih aman menggunakan kata beberapa dibandingkan banyak. Kalau beberapa itu kan kesannya sudah mulai banyak. Tapi kalau banyak itu biasanya nanti orang tanya, banyak itu berapa? Nah, itu nanti kita bingung lagi menjawabnya. Tapi kalau beberapa kan seolah-olah ada beberapa yang seperti itu. Oke, beberapa mahasiswa itu suka berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya. Ini aman, kalimat ini kan lebih aman daripada banyak mahasiswa. Kalau banyak orang tanya, lebih banyak yang belajar serius di perpustakaan. Nah, itu nanti panjang diskusinya. Tapi kalau kalimat kita beberapa, lebih aman. Lebih aman menggunakan kata seringkali dibandingkan kata selalu. Ya, ini logikanya sama dengan kalau selalu itu kan berarti tidak ada yang berbeda sama sekali. Selalu begitu. Tapi kalau seringkali itu ya selalu masih ada pengecualian, tapi lebih banyaknya begitu. Saya itu selalu sholat tahajud. Nah, itu nanti kalau orang nyari, wah katanya selalu sholat tahajud, tadi malam tidur di rumahku tidak sholat. Nah, tapi kalau bilangnya saya sering sholat tahajud, itu kan aman. Iya, yang pas di rumahmu ini yang bagian tidak sholat, tapi seringnya saya sholat. Nah, tapi kalau tadi pakai selalu, nanti orang mesti ngincer. Begitu meleset, kita diserang. Kemudian lebih aman menggunakan kata biasanya tidak dibandingkan tidak pernah. Biasanya tidak itu ya, saya biasanya tidak bohong. Saya lebih sering tidak bohong. Tapi kalau kita bilang saya tidak pernah bohong, itu ya. Nanti kalau orang menemu contoh satu kasus di mana kita berbohong, entah di medsos yang mana, di rekam digital yang mana, ya kita akan habis diserang. Nah, ini tips sebenarnya cara menggunakan kalimat yang aman. Biar kita kalau diserang masih ada bobolannya. Tidak langsung kalah kalau tadi menggunakan kalimat-kalimat superlatif. Semuanya, banyak, selalu, tidak pernah ya. Kemungkinan kita mudah dikalahkan. Baik, itu strategi. Oke, ingatlah. Nah, ini saya bawa satu quotes menarik. You do not need to win every battle to win the war. Kita ini kan kadang debat itu untuk mengalahkan teman itu ada banyak isu yang diangkat. Nah, tidak harus kita menang di semua isu. Yang penting kita menang perang. Sama kayak kalau catur itu loh, kadang-kadang kan ada beberapa pion yang kita korbankan biar saja. Tapi
akhirnya kita menang, bisa membunuh rajanya. Nah, you do not need to win every battle to win the war. Engkau tidak harus menang setiap pertempuran untuk memenangkan perang. Jadi ada strategi di mana kita mengizinkan kalah, tapi dalam rangka menang. Saya ingat satu cerita dari tradisi Tiongkok itu. Ada seorang panglima yang bijaksana, panglima perang yang cerdas, pinter. Jadi satu ketika dia ini berhadapan dengan musuh yang kekuatannya persis dengan kekuatan yang dimiliki oleh kerajaannya. Jadi dia ini berhadapan dengan musuh yang sama-sama pasukan ini ada 3 klaster. Jadi ada pasukan yang paling kuat, kemudian ada pasukan yang kekuatannya biasa-biasa, dan yang ketiga ada pasukan yang lemah. Yang ini seimbang dengan lawan. Nah, oleh panglima yang bijaksana ini dia mengatur strategi. Pasukannya yang paling lemah dihadapkan dengan musuh yang paling kuat. Nah, ini strateginya dia. Loh, kan mesti kalah, Pak. Nggak apa-apa. Kalau di satu bidang ini kalah kan nggak masalah. Tapi nanti pasukan dia yang paling kuat akhirnya melawan pasukan musuh yang biasa-biasa. Pasti menang. Pasukan dia yang biasa-biasa berhadapan dengan pasukan musuh yang paling lemah. Pasti menang juga. Skornya 2-1. Kalau ditabrakkan biasa saja, yang paling kuat melawan yang paling kuat, yang biasa lawan biasa, yang lemah melawan lemah, nggak mesti menang. Tapi ketika dia bikin strategi semacam itu, yang paling lemah melawan yang paling kuat, ini kan mesti kalah yang paling lemah. Tapi tidak usah khawatir, nanti yang paling kuat melawan yang biasa, dan yang biasa melawan yang paling lemah dari pasukan musuh. Nah, skornya akhirnya 2-1. Ini ilustrasi untuk menggambarkan bahwa kita tidak harus menang di setiap pertempuran untuk memenangkan peperangan. Nah, jadi debat juga begitu. Kadang-kadang ya tidak apa-apa. Kita itu kan juga bukan manusia yang sempurna. Dalam hal tertentu memang ada yang tidak pas dari pandangan kita, yang keliru. Kalau diingatkan ya diterima saja. Itu bukan berarti kita kalah. Bahkan nanti kalau ditarik-tarik sampai akhir, kemenangan debat itu bukan kalahnya lawan debat, tapi ditemukannya kebenaran. Itulah hakikat debat yang baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, hati-hati. Ini saya mengambil dari Ihya-nya Imam Ghazali. Hati-hati ya, jangan sampai akhlak kita terganggu gara-gara debat. Menurut Imam Ghazali, ada 10 titik di mana kalau kita tidak hati-hati dari akhlak kita akan lahir celah karena debat. Jadi debat ini kan kayak orang bertarung. Nah, ini kalau akhlaknya tidak dijaga, kita akan mendapatkan penyakit hati, penyakit akhlak. 10 hal ini katanya Imam Ghazali, yaitu yang pertama apa? Dengki. Jadi dengki itu hasut. Kalau kita tidak hati-hati karena kita berhadapan dengan lawan, kita merasa senang kalau lawan itu salah, keliru, kalah, jatuh. Dan kita merasa susah kalau lawan itu senang, menang, sukses. Ini dengki, ini hasut. Hati-hati, jangan sampai kita jatuhnya dengki. Bahwa kita tidak setuju pikirannya, ya. Kita tidak setuju tindakannya, ya. Tapi tetap kita sayang dia, makanya kita ingin dia lurus kembali, benar kembali. Bukan dengki. Kalau dengki ingin dia jatuh, ingin dia rusak. Wis, hancurlah engkau, kalahlah engkau, matilah engkau. Itu namanya dengki. Tidak boleh. Menggelapkan hati, merusak akhlak. Titik pertama.
jalan rusaknya akhlak kalau debat kita tidak hati-hati. Titik kedua, takabur. Takabur ini sombong. Merasa aku lebih benar, merasa aku lebih penting, merasa aku lebih tinggi. Ini takabur. Pintu masuknya, rusaknya akhlak juga. Yang ketiga, dendam. Berdebat kok kita kalah, dendam. Awas besok aku akan balik lagi, tak cariin argumen dan aku jatuhkan engkau. Nah, ini dendam namanya. Merusak juga, menggelapkan hati juga. Yang keempat, hibah. Hibah itu mengungkap perbuatan, tindakan, watak orang lain yang dia tidak berkenan. Itu hibah. Fenomena debat, hati-hati jangan berubah jadi fenomena hibah. Mengomongkan orang lain dalam hal yang dia tidak berkenan. Kemudian yang kelima, merasa suci. Oh, ini mirip takabur tadi ya. Aku ini orang bersih, aku ini orang benar, aku ini orang jernih. Engkau yang kotor, engkau yang suram, engkau yang sesat. Tugasku meluruskan. Ini merasa suci. Justru menunjukkan kebalikannya, batinmu sedang gelap. Yang keenam, jangan sampai debat membawamu kepada tajassus. Memata-matai lawan debatmu. Metani. Apa metani itu? Mencari-cari kesalahannya. Itu tajassus. Kadang-kadang hal-hal yang tidak relevan diangkat. Itu namanya tajassus. Tidak boleh. Kemudian nifak. Debat, iya kita ingin mengunggulkan kebenaran kita, tapi tidak harus sampai jatuh pada titik munafik. Munafik itu yang kita sampaikan tidak sama dengan yang kita yakini. Kita menampilkan sesuatu secara berbeda hanya demi menang. Sebenarnya kita tahu lawan kita ini lebih tulus, lebih benar. Tapi kalau kalah ya gimana? Maka kita bantah habis-habisan pandangan dia, padahal kita tahu dia benar. Ini munafik. Tidak mau mengakui kebenaran lawannya. Terus, lanjutannya munafik kadang-kadang menolak kebenaran. Sudah jelas benar, nggak mau ngaku karena dari lawannya. Karena sudah terlanjur deklarasi dia musuhku, meskipun kebenaran yang dia tampilkan, aku tidak percaya kalau dari dia. Nah, itu menolak kebenaran. Jangan sampai juga jatuh pada yang nomor 9, riya. Riya ini memamerkan kebaikan, memamerkan kebenaran kita. Ini batasnya tipis sekali antara mengungkapkan kebenaran dengan memamerkan kebenaran. Batasnya tipis karena adanya di hati kita. Jadi kalau habis ngomong kok kita, alhamdulillah atas pertolongannya Allah saya bisa menyampaikan yang saya anggap benar. Nah, ini mungkin masih selamat. Tapi begitu habis selesai ngomong, rasakan sekarang orang-orang tahu kan betapa aku ini selama ini benar. Orang-orang ngerti sekarang bagaimana cerdasnya aku ini. Sudah tahu kan sekarang betapa berkualitasnya diri ini. Nah, ini riya sudah. Hanya ingin pamer. Dan apalagi yang terakhir ini, menipu. Menipu itu membuat berita-berita palsu, mengarang-arang kebenaran, atau membantah yang harusnya benar disebut sebagai kesalahan. Ini menipu. Oh, ternyata dampaknya debat kepada akhlak ada banyak. Makanya Al-Quran wanti-wanti benar, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan baik, karena ternyata debat itu tidak cuma penting untuk menemukan kebenaran, tapi juga ternyata bisa kebalikannya.
merusak akhlak orang yang debat kalau dia tidak punya kompetensi. Jadi dampaknya kepada akhlak kadang-kadang membuat orang dengki, takabur, dendam, hibah, merasa suci, tajasus, nifak, menolak kebenaran, riak, dan menipu. Maka teman-teman yang nanti mengalami momen-momen debat yang serius, ayo hati-hati, semoga tidak jatuh ke sini. Ternyata kita inginnya musuh kita yang kalah dan takluk, tapi kalau penyakit ini hadir dalam debat dalam diri kita, berarti hakikatnya kita yang kalah. Kita yang rusak gara-gara debat. Baik, ini yang aspek akhlak. Sekarang kita masuk ke adab. Wah, waktunya sudah mau habis. Kalau adab ini sudah aspek etiket, strategi-strategi sopan santunnya orang berdebat. Saya baca agak cepat ya biar waktunya nyampe. Kelihatannya materinya masih ada beberapa. Yang pertama, ayo bicara dengan meyakinkan, jelas, mantap, masukkan rasa. Masukkan rasa itu ngomong itu dari hati. Jangan orang menangkap kesan bahwa kebenaran yang kita sampaikan itu di mulut saja, tidak tulus. Yang ketiga, tatapan mata yang sopan, serius, tajam. Kadang-kadang tatapan mata yang tidak serius itu kan kelihatan. Ini orang ini serius debat apa enggak. Kemudian yang keempat, intonasi dan kecepatan. Ngomong ya harus jelas intonasinya, kadang keras, kadang lemah, kadang cepat, kadang pelan, dan seterusnya. Ini namanya ngomong yang meyakinkan. Menyenangkan kalau dalam berdebat intonasinya jelas, kecepatannya tepat, tatapan matanya serius, tulus, ada rasa di situ, ngomongnya jelas dan mantap. Kemudian yang kedua, ya berdebat ini mulia, salah satu jalan ilmu, maka lakukan dengan terhormat juga. Berpakaian yang sopan, menggunakan atribut-atribut yang sopan. Jangan teriak-teriak, jangan merusak forum. Ini adabnya berdebat, jangan ala debat. Yang penting kan pikirannya. Kostum itu kan nomor sekian. Nggak. Dengan berkostum yang baik, itu menunjukkan kita menghargai ilmu. Karena yang kita lakukan ini kan menempuh jalan ilmu, jalan kebenaran. Kemudian selalu ramah, sopan santun. Kita ini sedang mencari kebenaran, tidak sedang berperang mengalahkan musuh. Makanya ada quote, don't win a debate and lose a friend. Jangan menang debat tapi kehilangan teman. Ini debat-debat kusir itu kan sering. Kita menang sih debat tapi kehilangan teman. Teman kita tersinggung, teman kita marah, wis ndak gelem kekancan lagi. Wah, punya teman kok sukanya menyalah-nyalahkan. Kita kehilangan teman meskipun menang debat. Berarti apa? Ya cara mengingatkan, cara debatnya diperbaiki lagi. Kemudian berdebat itu kadang-kadang memang terpaksa ndak ada hasilnya. Berlarut-larut, kita kukuh dengan pandangan kita, dia kukuh dengan pandangannya, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Kalau kita memang merasa yang benar kita, ya kita jangan mengorbankan kebenaran. Wah, ini debat ini harus ada akhirnya, ya sudahlah, saya saja yang ngalah. Jangan begitu. Kalau memang kita merasa bahwa kita masih benar, ya tetap kita pertahankan kebenaran itu. Tidak usah dipaksakan. Ya mungkin bisa dikatakan misalnya, aku menghargai pandanganmu, tapi aku tidak setuju, tetap tidak setuju pandanganmu itu. Hanya saja sekarang aku belum bisa meyakinkanmu. Semoga nanti aku bisa meyakinkanmu. Nah itu bisa, ini gentle. Jadi aku masih belum menyerah, tapi ya tetap aku hargai pandanganmu. Mungkin lain waktu kita lanjutkan lagi perdebatan kita. Ini
Di antara adabnya berdebat, kalau tadi kan akhlak-akhlaknya tadi dengki, takabur, jangan sampai kita masuk ke sana. Kalau adab ini ya harus kita jalani. Nah, ini mungkin materi selanjutnya tentang masih berhubungan dengan etiket debat. Ini ada teori namanya hierarchy of disagreement. Hierarchy of disagreement itu tingkatan ketidaksetujuan. Jadi cara kita membantah orang ini ada hierarkinya. Ini gambarnya dalam bentuk segitiga. Yang paling bawah itu kalau bisa jangan. Jadi sama sekali jangan. Semakin ke atas, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Yang paling baik, yang paling atas. Jadi kalau bisa kita ungkapan ketidaksetujuan kita kepada orang itu ya gayanya gaya yang paling atas. Jangan gaya yang bawah-bawahnya. Meskipun ini ranking, yang paling jelek, yang paling bawah. Naik satu level lagi atasnya, naik satu level lagi atasnya. Ini cara membaca gambar segitiga itu. Teori ini namanya hierarchy of disagreement. Yang punya teori namanya Paul Graham. Nah, apa yang jangan saya baca dari bawah ya? Ini yang paling terlarang dilakukan ketika kita tidak setuju. Tapi ada orang yang begini. Yang pertama apa? Name calling. Name calling ini memberi panggilan-panggilan menjatuhkan. Jadi, dasar engkau bajingan. Ini jangan. Pendapatmu itu, kamu itu orang rusak kok. Ini name calling. Jadi memberi, kalau bahasanya Al-Quran itu tanah bazu bil alqab, memberi gelar-gelar yang jelek, yang merusak. Kadrun, cebong. Kemarin ya waktu pemilu ada penggelaran seperti itu. Itu hierarki paling bawah dari ketidaksetujuan. Ini yang paling bahasa kasarnya paling tidak beradab. Nah, itu yang pertama. Kalau bisa janganlah ya yang paling bawah, nanti hanya akan melahirkan masalah-masalah. Naik satu level lagi, yaitu ad hominem. Ad hominem ini tidak memberi gelar-gelar yang jelek sih, tapi menyerang karakternya. Jadi menyerang orangnya. Kamu itu males kuliah saja, berani-beraninya usul macam-macam. Nah, ini ad hominem. Jadi yang diserang kejelekan-kejelekan orangnya, bukan isi argumennya, bukan isi pernyataannya. Wong selama ini ndak pernah baca buku aja, ndak pernah ikut ngaji aja, ikut-ikutan diskusi. Itu ad hominem sudah, menyerang orangnya. Hati-hati. Ini juga level rendah, meskipun lebih baik sedikit dibandingkan tadi yang memberi gelar-gelar yang jelek. Itu ya. Kalau bisa ndak usahlah ya ad hominem, menyerang orangnya. Kalau kan ada peribahasa yang populer sekali itu kan, unzur makola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang diomongkan, jangan melihat siapa yang bicara. Coba, siapa tahu isinya berkualitas. Meskipun masih anak SD, siapa tahu pikirannya tidak terduga. Meskipun tidak pernah sekolah, siapa tahu ada kebijaksanaan tersembunyi. Jangan ad hominem. Terus, ini jelek. Naik satu level lagi, level 3 dari bawah. Yaitu responding to tune. Nah, kalau ini yang ditanggapi tune-nya.
bukan substansi argumennya. Tone itu kalau suara ya mungkin intonasinya. Kalau tulisan itu mungkin ya hanya kembang-kembangannya. Itu responding to tone. Misalnya, saya tidak setuju pendapatmu. Kamu kalau ngomong kasar begitu. Nah, ini responding to tone. Tidak memperhatikan isi yang diomongkan, tapi cara ngomongnya. Ya memang harusnya kita menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Tapi ada orang-orang tertentu yang wataknya memang begitu. Disuruh lemah lembut tidak bisa. Gayanya memang begitu. Maka kalau memang kita harus berhadapan dengan orang semacam ini, ya kalau bisa tidak kita tanggapi di level tone-nya saja. Ya kita tanggapi isi argumentasinya. Jadi tidak sekedar karakternya, tidak sekedar intonasinya, tidak sekedar gayanya. Tapi ada memang orang yang menanggapi aspek tone-nya. Masih lebih baik daripada yang ad hominem atau name calling. Ini level 3 dari bawah. Nah, 3 kritik yang bawah ini sebenarnya tidak substantif. Ada yang lebih baik dari itu. Yaitu apa? Contradiction. Contradiction itu kontradiksi. Cara membantah dengan cara menyebut kontradiksinya. Misalnya orang menyatakan bahwa orang Jawa itu lembut-lembut. Nah, terus kita sungguh, lah dia Jawa tapi kok tidak lembut. Nah, ini strategi disagreement, tidak setuju dengan memberi contoh kontradiksinya. Jadi state the opposing case, tapi tidak dijelaskan buktinya. Pokoknya ditunjukkan kasus yang berbeda saja, itu kontradiksi namanya. Ada orang bilang Barat itu anti Tuhan, sekuler. Nah, terus kita tunjuk, loh tetangga saya ini yang Barat ini religius sekali loh. Ini namanya kontradiksi. Jadi strategi membantah dengan cara menunjukkan case yang berbeda dengan tanpa diuraikan alasannya mengapa. Pokoknya ada dia ngomong apa tak tunjukkan fakta kebalikannya. Nah, ini namanya kontradiksi. Ini mudah kan, kadang-kadang cara membantah paling mudah itu kan dicari fakta yang berlawanan. Makanya tadi ketika saya memberi tip atau strategi prinsip untuk aman itu jangan disebut semuanya, sebut saja sebagian besar dan lain sebagainya. Karena untuk menghindari diserang secara kontradiksi tadi. Nah, naik satu level lagi dari kontradiksi, ada namanya counter argumen. Kalau ini tidak sekedar menunjukkan kasus yang berlawanan, tapi juga memberikan alasannya. Jadi tetangga saya ini meskipun Barat, lahir di Eropa tapi sangat religius. Karena dia bla 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 bla. Nah, ini ada argumennya. Terus kita simpulkan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Barat itu ateis, tidak semua orang Barat itu suka free sex misalnya. Nah, ini counter argumen plus jadi tadi menunjukkan kontradiksi dengan penjelasan-penjelasan. Jadi kalau tadi yang kontradiksi itu kan hanya menunjukkan fakta yang berlawanan. Nah, kalau counter argumen ini tidak cuma fakta yang berlawanan, tapi diberikan alasan-alasannya. Mengapa tidak boleh kita generalkan, misalnya semua orang Barat itu ateis misalnya, atau semua orang Yahudi itu jahat, atau semua orang Amerika itu licik misalnya. Nah, kita berikan argumen-argumennya juga fakta-fakta yang berlawanan. Ini namanya counter argumen. Nah, ada lagi yang levelnya lebih tinggi dari itu, yaitu refutation. Jadi refutation itu ketika ada orang membuat satu pernyataan,
kita analisis pernyataan itu, kemudian kita tunjukkan kesalahan-kesalahannya di mana dan mengapa itu salah. Biasanya using quote, dengan memberi rujukan-rujukan. Ini misalnya kalau ada tadi pernyataan semua orang Eropa itu tidak beragama atau ateis. Nah, kalau refutation ini diurai, dianalisis. Ini orang ini, pernyataan ini argumennya apa sih? Oh, kalau argumennya ini dia kesalahannya di sini, kelirunya di sini, kurangnya di sini. Kemudian kalau menurut buku ini, kalau menurut penjelasan ini pandangan ini salah. Kalau berdasarkan pandangannya tokoh ini, pandangan tadi salah. Ini refutation. Jadi menguraikan kesalahan-kesalahan, menjelaskannya, kemudian merujuk kebenaran-kebenaran dari yang semula salah. Benarnya ini loh, mengikuti tokoh ini, yang benar itu ini, dan seterusnya. Itu namanya refutation. Nah, yang paling tinggi adalah refuting the central point. Jadi refuting the central point ini lebih fokus daripada sekedar refutation. Jadi kalau refuting the central point, yang posisi paling tinggi itu explicitly refute the central point. Jadi gagasan utamanya apa sih? Tidak sekedar pernyataannya. Ini maksud intinya apa? Baru terus dibantah. Kalau refutation tadi kan pokoknya ada pernyataan, diurai, digali. Tapi kalau refuting the central point, tidak kesusu diurai, tapi didalami dulu maksudnya apa, baru dibantah. Oh, maksud dari pernyataan ini adalah ingin menunjukkan bahwa Timur itu tidak selalu inferior. Tidak ada urusan dengan urusan agama sebenarnya. Ini refuting the central point. Oh, ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa budaya Barat itu bukan budaya yang seragam. Berarti ini urusannya keragaman budaya. Dan seterusnya, ini namanya refuting the central point. Jadi tidak kesusu dibantah pernyataan-pernyataan itu, dijelaskan kesalahannya di mana, tapi digali dulu ini maksudnya apa. Nah, maksud inilah nanti yang dibantah. Jadi yang dikritik, seperti refutation. Kalau refutation itu hanya dilihat paparannya kemudian dibantah, tapi yang paling tinggi dicek dulu, ini maksudnya apa, baru kemudian dibantah. Nah, ini cara paling tinggi. Ini yang disebut hierarchy of disagreement. Kita itu kalau tidak setuju kemudian ingin membantah orang, ada di mana kira-kira cara kita membantah? Apakah kita membantah dengan cerdas seperti refuting the central point, ataukah kita membantah dengan kritis seperti refutation, kita analisis, kita kategori, kita jelaskan rincian kesalahannya, atau kita mengajukan counter argumen, atau hanya kontradiksi saja yang kita tunjukkan, atau sebenarnya kita menyikapi hal-hal yang tidak esensial, suaranya, sikapnya, dan lain sebagainya, responding the tone. Atau kita serang orangnya, ad hominem. Atau kita beri dia julukan-julukan yang jelek, julukan-julukan yang menjatuhkan. Name calling. Nah, kita ada di mana? Diskusi yang sehat harusnya arahnya yang ke atas. Kalau mungkin teman-teman tiba-tiba besok atau kapan jadi moderator atau fasilitator diskusi, coba perhatikan isi diskusinya, cara berbantah-bantahannya ada di level mana. Usahakan teman-teman yang jadi moderator menggiring diskusi agar semakin ke atas. Jangan ada yang ada di bawah. Ya minimal kontradiksi lah, atau kalau enggak counter argumen. Syukur-syukur bisa refutation atau refuting the central point. Kalau tidak, jangan sampai responding to tone, jangan sampai ad hominem, jangan sampai name calling.
Biasanya kalau 3 yang bawah ini lahirnya konflik, lahirnya masalah yang baru. Jadi masalah yang lama tidak terselesaikan, tapi masalah yang baru akan lahir karena orang memberi gelar, memberi panggilan, atau merusak reputasi dengan ad hominem, atau mengomentari hal yang tidak penting, mungkin intonasi suaranya, atau mungkin sikapnya yang kasar, dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, saya tambah satu lagi ya, tidak apa-apa. Saya baca secara cepat tentang berdebat ini. Saya masih ada slide tentang strategi berdebat. Jadi yang pertama, sebelum berdebat, lakukan riset dulu tentang tema yang akan kita bicarakan. Jadi ini penting, jangan berdebat kosongan. Tadi di depan sudah dijelaskan. Yang kedua, saat berdebat, jelaskan terlebih dahulu pandangan kita secara utuh dan jelas dengan argumen dan bukti yang memadai. Jadi biasanya kalau debat itu kan kita diberi kesempatan menjelaskan posisi kita. Yuk kita jelaskan dengan baik. Bagian introduction, evidence, conclusion. Introduction itu pengantar. Masalahnya apa sih? Pendapat kita bagaimana? Buktinya apa? Kesimpulannya apa? Kemudian kita tegaskan lagi pandangan kita. Ini loh intinya. Nah, itu biar orang mudah memahami standpoint kita. Kalau kita menyampaikan apapun, yuk kita buat strateginya. Jadi strategi penyampaiannya, saya ngomongnya apa dulu, setelah itu ngomong apa. Kemungkinan nanti dikritik bagian ini, jawabanku apa kalau ini dikritik. Nah, ini namanya bikin strategi. Terus jangan mengulang-ulang hal yang sama. Bolak-balik ngomong itu lagi, bolak-balik ngomong itu lagi. Itu nanti akan menyusahkan. Jadi audiennya bosen. Itu lagi, nanti ditebak, mesti itu lagi. Nah, toh nanti kita ngomong lagi ditebak lagi, mesti itu lagi. Nah, toh itu makanya kalau bisa ndak usah diulang-ulang, kecuali ada yang minta menanyakan. Kemudian kita juga harus memahami benar pandangan lawan debat. Jangan segan-segan untuk bertanya, mengklarifikasi kalau ada pandangan lawan debat kita yang masih kita belum paham atau masih kita bingung. Jangan sampai keliru. Jangan-jangan nanti ternyata pandangan kita dan dia sama. Hanya saja selama ini kita belum paham maksudnya. Maka boleh, jangan segan untuk tanya. Sebenarnya maksudmu apa? Arahnya kemana? Dan yang terakhir, kalau masih ada waktu, misalnya kita dijatah ngomong, silahkan Pak, sampaikan pandangan Bapak dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Yuk kita sampaikan sepenuhnya. Kalau dijatah 5 menit, ya 5 menit. Kalau 10 menit, ya 10 menit. Meskipun tadi saya bilang sampaikan to the point, ya enggak apa-apa. Kita sampaikan to the point, setelah itu kita tambahi contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi sampai 10 menit. Jangan sampai jatahnya 10 menit hanya kita gunakan 1 menit atau 2 menit, yang itu mengesankan orang sebenarnya jangan-jangan kita ini tidak serius, atau kita tidak punya argumen, tidak punya dasar terhadap pendirian kita. Jadi kita gunakan sepenuhnya, tapi tidak untuk ngalor ngidul ngomong tidak jelas. Jadi paling mudah itu kita nambahi dengan contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi dan lain sebagainya, sehingga waktunya bisa terpenuhi. Karena kadang-kadang kalau kita bisa ngomong panjang agak mantap, itu kan kesannya kita menguasai masalah, kesannya kita lebih meyakinkan.